Perilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segala bangsa kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa kanal Hikmatologi tercinta, mohon maaf karena menyelesaikan salah satunya adalah buku terbaru kami, yakni Hikmatologi Kehidupan, Syair Berpikir dengan Hati, atau Sabdana, The Power of Penggalih. Jadi berpikir yang sungguh-sungguh itu tidak dibatasi oleh indrawi kita atau dengan menggunakan otak kita. Tetapi lebih dari itu, kalau kita membaca kitab-kitab suci, maka hal yang pertama mendahului sebagai fondasi adalah keimanan. Jadi kepercayaan diri yang teguh pada apa yang kita baca. Karena membaca yang dikenal sebagai jendela dunia itu akan terbuka. Tidak saja artinya, yakni pikir indrawi, tetapi maknanya pikir hati nurani. Karena itulah dalam tradisi berpikir kualitatif ataupun grounded research, seseorang tidak saja dituntut untuk sekedar mendeskripsikan apa yang diketahui, tetapi mencoba untuk mengeksplorasi apa yang ada di balik pengalaman indrawinya. Karena itulah ketika seseorang belajar sosiologi, ilmu pengetahuan, maka dia akan menyibak peristiwa yang melatarinya. Sehingga akar yang paling ujung, yang paling tunjang sekalipun, itu berusaha untuk dijangkaunya. Karena itulah pada kesempatan hari ini atau di seri ini kita berbicara tentang peta atau konstruksi pemikiran. Apa diperlukan oleh masyarakat pada umumnya? Tidak sekedar perlu dan penting, tetapi kebutuhan. Hanya saja masyarakat secara umum tidak berbicara dalam ranah konseptual teoritik yang rigid, namun lebih tampak pada rekayasa praksis yang dialami berulang, ganti generasi, bersambung dengan generasi yang lainnya. Salah satu contoh, masyarakat petani di pedesaan. Beliau para petani memetakan gejala-gejala musim. Kalau sekarang di Indonesia pada umumnya, ini masuk pada musim pancaroba, antara musim penghujan dengan musim kemarau. Kalau di desa kami dikenal, di Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang, dikenal dengan marengan. Jadi jarak antara musim hujan dengan musim kemarau ada di dalamnya masa tanam yang paling cocok, yakni adalah untuk palawija. Bisa menanam
yang utama menurut pengalaman kami, karena kami sendiri juga sebagai petani, sejenis kacang, bukan kacang-kacangan ya, nanti cabe-cabean ya. Jadi sejenis kacang, bisa kacang brol atau kacang tunggak atau kacang tanah ya. Bisa kacang yang merambat ya, kacang sayur. Kemudian bisa juga kedelai ataupun jagung. Ini tanaman-tanaman ini yang paling cocok untuk musim antara, yakni marengan tadi. Nah, ini adalah bangunan atau peta dari petani. Nah, bagaimana kalau seseorang itu sedang menjadi mahasiswa? Maka di dalam materi antara lain filsafat logika, itu juga diajarkan bagaimana seseorang itu menentukan atau sudah ditentukan tema isi atau tema risetnya, tema tulisan populernya oleh dosen, oleh tutor, oleh tim akademik. Nah, ketika seseorang menerima tema sama seperti petani. Petani itu menerima tema dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Temanya adalah musim antara hujan dan kemarau. Maka musim itu akan membuat seorang petani berpikir logik, menggunakan logika. Demikian juga kalau mahasiswa. Ketika diberikan judul, umpamanya, ini maaf ya, agak pamer gitu ya. Pamer itu ya menunjukkan, bukan untuk membangga-banggakan, tidak ya. Tadi bangga itu boleh, tapi terlalu bangga itu berlebihan. Kenapa? Buku ini masih ya, masih virgin gitu ya. Karena apa? Masih ada di tangan kami ya. Terbit bulan ini, bulan April 2025. Jadi disilahkan bagi yang PO, pre-order disilahkan ya. Ya. Itu nanti bisa menghubungi marketing kami. Nah, pada saat saya menulis hikmatologi kehidupan, ini merupakan fondasi ya, atau tepatnya itu peta berpikir yang diberikan frame batasan dengan hikmatologi kehidupan. Karena itu, ketika seseorang sedang menulis, maka frame-nya harus ditentukan dulu. Jika datangnya dari lembaga, maka seorang mahasiswa, baik vokasi, strata 1, strata 2, strata 3, menyiapkan bacaan. Jadi Iqra' bismi rabbika, membaca dengan sadar bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu yang akan menuntun, maka seseorang dapat menyusun konstruksi. Peta pemikiran secara sederhana, jika kita diminta untuk berbicara pengaruh atau dampak teknologi informasi pada kehidupan sehari-hari, maka yang harus dilakukan adalah membuat latar belakang berdasarkan analisis yang dipilih nantinya. Jadi ini untuk kebutuhan menulis ilmiah populer ataupun isi. Latar belakang itu berisi tentang apa yang melatari judul tersebut. Dari latar belakang inilah nanti bisa diturunkan permasalahan dan perumusan masalah.
Jadi kalau permasalahan itu banyak ya, banyak dampak teknologi keseharian itu terhadap anak-anak balita, terhadap kesehatan mata anak balita, terhadap kecanduan anak balita, terhadap kecanduan orang tua dan seterusnya. Kemudian nanti diambil satu saja, andai saja ada 7 permasalahan, maka bisa diambil satu perumusan masalah. Dampak gawe terhadap usia emas. Nah, kalau begitu dibutuhkan data. Data tentang apa? Usia emas didefinisikan. Karena didefinisikan, maka harus mengambil buku lagi-lagi. Ada teori, ada pendapat ahli. Kalau teori itu sudah mapan, ya. Contoh teori itu remaja, gitu ya. Itu diteorikan secara psikologis oleh, sebut nama dari penulis buku, kemudian tahunnya, halamannya. Kalau ini pakai running note, kita mencontohkan pakai running note saja. Ya. Jadi contoh seperti ini ya. Indarwanto dalam kurung 2025.2 umpamanya begitu. Berarti pendapatnya Indarwanto di dalam buku ini, Hikmatologi Kehidupan, ya, jilid ke-19 pada halaman 100 atau pada halaman 19 tadi. Nah, kemudian nanti ya, kutipan dari Indarwanto itu beserta bukunya ditulis di referensi. Ini jadi langsung untuk mengingatkan. Nah, kembali setelah permasalahan dirumuskan, silahkan kalau ada yang tujuannya apa. Contoh ya, perumusan masalah ya, mengapa anak usia emas atau balita cenderung diam jika diberikan mainan gawe atau HP, gadget. Nah, kemudian tujuannya apa? Sederhananya, untuk mendeskripsikan pengaruh gawe pada anak usia balita. Selesai pada konstruksi ya, yang akan dipakai untuk memandu analisis. Nah, selanjutnya bisa seseorang itu seperti petani tadi. Jadi kalau petani itu mau tanam, ada garapan tanah, kemudian penghentian sejenak, kemudian menanam yang cocok, dan memupuknya sampai dengan panen dan pasca panen. Penulis IC demikian juga. Setelah merumuskan masalah, maka penulis IC itu berusaha untuk menjelaskan permasalahan itu berdasarkan pada latar belakang dan data. Sehingga ada kesinambungan secara logika bahwa tema yang diangkat, rumusan masalahnya jelas, tujuannya jelas, dan analisisnya tertata. Analisis itu untuk keperluan IC, ya, tugas-tugas kemahasiswaan, bisa dibuat subjudul. Ya. Dan setiap subjudul, termasuk di dalamnya latar belakang, itu hendaknya sekali lagi ya diberikan penguatan teori atau penguatan pendapat para ahli. Dengan cara demikian ya, yang lengkap ya, saya ulangi, mengutip pendapat ahli atau teori itu sebut
nama penulis bukunya, tahunnya, titik 2, halamannya. Ya. Dalam kurung. Setelah itu harus diingat, ya. Jadi diberi catatan tersendiri di gadget ataupun di komputer atau di notes gitu ya, notes. Nah, supaya kita ingat apa saja yang buku yang kita pakai. Lagi-lagi nanti dimasukkan di daftar pustaka sesuai dengan urutan abjad, ya, berdasarkan kelaziman pada daftar pustaka. Analisis itu tidak sekedar kumpulan pendapat-pendapat ahli. Mengutip itu tidak sekedar mengutip, mengumpulkan pendapat ahli atau teori-teori. Tetapi mengutip itu sekaligus adalah seseorang menganalisis. Jadi kalau dipadukan boleh. Tapi kalau dijadikan sub tersendiri, ada kerangka teoritik atau tinjauan teoritik atau dialog teoritik, setelah itu analisis disilahkan. Tetapi harus bersambung meskipun disendirikan. Nanti pada akhirnya di penutup ataupun kesimpulan itu berisi tentang apa yang paling urgen atau yang paling dibutuhkan ketika Anda membuat kesimpulan. Seperti petani. Ya. Simpulannya petani itu adalah menjelang panen apa yang harus disiapkan. Demikian juga penulis menjelang akhir atau mengakhiri, ya, di saat mengakhiri tulisan itu harus menunjukkan bahwa pemikiran besarnya adalah ini. Ya. Jadi kalau tadi dampak teknologi, maka apa dampak teknologi pada anak balita tersebut? Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah ya, anak-anak kita yang siswa ya sekarang itu di serba 7 dari Kemendik, ya, Kemendik Dasmen. Profesor Mukti itu ada yang serba 7 begitu ya. Nah, itu sajikan karena anak-anak sudah mulai diajari untuk menulis. Nah, sedini mungkin tulisan-tulisan itu, mohon maaf Ibu Bapak Guru, ya, ajarkanlah seperti kaidah, bukan seperti, ajarkanlah dengan kaidah ilmiah. Dengan cara seperti itu maka generasi emas, ya, yang akan datang, yang akan menjadi pemimpin 20, 10, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 25 tahun yang akan datang adalah generasi pemimpin yang benar-benar mampu untuk tidak mengobrol janji, tetapi mampu membuat peta kebijakan pemerintah yang didasarkan pada keputusan-keputusan politik yang tentu saja anggota-anggota legislatifnya itu benar-benar merupakan wakil rakyat, bukan wakil partai. Pemirsa tercinta, mudah-mudahan uraian singkat bagaimana kita mengkonstruksi kegiatan sehari-hari sampai dengan menulis isi atau karya populer ilmiah itu benar-benar kita bisa berkiblat pada petani-petani yang mulia. Jadi jangan kita pernah meremehkan, petani tidak punya teori. Tidak. Semua makhluk yang bernama manusia ini, ya, jadi manusia itu pasti berteori. Meskipun boleh jadi tidak memegang buku, tetapi dengan kecerdasan, intuitif,
dan imajinatifnya, fitrahnya diajari oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa Gusti Kang Murbeng Gesang. Dia bisa berteori, membangun teori dengan konstruksi kecerdasan hatinya. Kemudian otaknya bergerak, anggota badannya bergerak untuk bertani atau menjadi penulis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.